Selamat pagi kekasih Tuhan, 4 menit bersama Pendeta Agustina. Bacaan kita dari Bilangan 22 ayat 14 sampai 18. Ayat hafalannya ayat 18. Bilangan 22 ayat 14 sampai 18. Lalu berangkatlah pemuka-pemuka Moab itu, dan setelah mereka sampai kepada Balak, berkatalah mereka, Bileam menolak datang bersama-sama dengan kami. Tetapi Balak mengutus pula pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama. Setelah mereka sampai kepada Bileam, berkatalah mereka kepadanya, Beginilah kata Balak bin Zippor, janganlah biarkan dirimu terhalang-halang untuk datang kepadaku, sebab aku akan memberikan upahmu sangat banyak, dan apabila yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkannya. Datanglah dan serapahlah bangsa itu bagiku. Ayat 18, ayat hafalan kita. Tetapi Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan Allahku. Dan yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini menolak tegas, yaitu kasusnya Bileam yang diutus, diajak kerjasama sama Balak untuk mengutuki Israel, ya. Dan yang dikasihi Tuhan, menolak tegas tema kita hari ini sangat penting dalam hidup kita sehari-hari. Karena kita ini budayanya banyak sungkan. Saya pernah punya pengalaman, ya. Karena diundang orang jauh, karena saya sungkan, saya datang gitu. Tapi dalam hati agak ngomel gitu, waduh jauh, waduh jamnya nggak tepat dan lain sebagainya. Itu loh ya, budaya sungkan sebenarnya tidak bagus, karena kalau gitu kita melakukan sesuatu tuh sia-sia, ya, tidak tulus, ya. Nah, akhirnya saya perlu terus terang sama yang mengundang itu untuk lain kali. Saudara, budaya sungkan itu membuat kita sesuatu yang sebenarnya yang harus kita lakukan, tetapi kita melakukan hal yang tidak ada di hati kita gitu, ya. Nah, Bileam tidak seperti itu. Dia berani menolak tegas. Ayat 18, ayat hafalan kita, jadinya saya senang sekali. Sekalipun Balak itu memberi emas seistana penuh, waduh, analoginya. Tapi kalau aku tidak sanggup berbuat apapun, kecil besar, kalau melanggar titah Tuhan. Hebat, ya. Jadi kita belajar daripada Bileam dalam hal ini. Besok dilanjutkan lagi dengan kelanjutan daripada Bileam ini, ya. Hanya firman Tuhan yang merupakan pagar untuk melakukan sesuatu. Itu kalau kita punya ketegasan adalah nilainya. Pandangan kita hanya terpaut pada firman Tuhan. Kalau tidak sesuai, ya kita menolak. Tetapi ya bukan menolak kasar, ya baik-baik, kita tidak sesuai prinsip kita gitu, ya. Hal yang kedua, kita lihat dia tidak tertarik upah. Siapa yang nggak tertarik emas dan perak, ya toh? Nah, ini Balak kan waktu diutus pertama kali, si Bileam nggak mau. Tuhan nggak bilang gitu, tidak bilang apa-apa gitu, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Kemudian sama Balak dikirim lagi pasukan yang lebih terhormat, yang lebih bagus, dan juga persembahannya lebih banyak supaya Bileam bisa mengutuki akan orang Israel gitu, ya. Dan luar biasa, dalam hal ini Bileam menolak. Kalau kamu kasih emas harta penuh pun aku nggak bisa kalau bukan Tuhan suruh, ya. Jadi tidak tertarik upah, ya. Biasanya orang yang jatuh, yang sungkan karena kita tertarik, karena ada imbalan, ya. Itu dia berketetapan kuat prinsipnya, dan dia anti. Mari kita orang yang berketetapan kuat, ya. Jadi orang yang menolak tegas itu tadi dibatasi firman Tuhan, tahu prinsip firman Tuhan, makanya bergaul sama firman Tuhan. Terus kemudian biasakan diri tidak tertarik dengan upah apa imbalan. Terus juga punya kekuatan prinsip, ya tadi firman Tuhan itu, ya, berketetapan kuat prinsip, ya, di firman Tuhan diterjemahkan dalam hidup sehari-hari. Dan kemudian kita juga antisipasi godaan-godaan, karena semua kita bisa jatuh di dalam kelemahan. Oleh karena itu kita antisipasi ke depan. Wah, saya biasanya lemah dalam hal ini. Saya sudah harus siap-siap kalau ada godaan seperti itu. Tidak kita lakukan. Oleh karena itu jangan sungkan, jangan pelintat-pelintut, tapi kita tegas supaya firman Tuhan terjadi atas hidup kita. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengingatkan kami supaya tegas prinsip firman Tuhan tetap kami pegang dalam nama Yesus.